Ini ngoten nah. Jadi umpamane njaluk sak nek bidadari niku masyaallah. Sing umpamane kula kali panjenengan iki bek menawi kadang-kadang niku lek biyen sik tas kawin lah kaya ya umpamane rasane aduh kok kurang ayu doh kok kurang semoga kok kurang apa ngoten nah. Insyaallah bidadari mangke kula kali panjenengan paringi bidadari niku datang sejarah nek kita ben niku anu kulitnya niku kaya iya putih masyaallah embuh. Nah sejarah mana niku jare niku kula kali panjenengan benjing niku dhuwure niku telung pring niku piro? Pirang meter benjing niku terus. Ya kalau Dania dhuwure sakmono Cak Muji. Dhuwure sakmono Dania. Dhuwure sakmono. Dhuwure sakmono. Lah Dania wis suwo. Ngamanten niku mboten kula kali panjenengan mboten sadhe pikir. Wonten panitia tiambak. Jadi toto-toto dewi. Ya dhuwure sakmono Dania. Sakmono ae suruh nate dhewe. Jadi bayang-bayang materi penonton panitia tiambak. Digelar kabeh surga itu. Ning kula kali panjenengan kali Gusti Allah ana syaraté. Syarat apa kok telung perkara. Yaiku ittaqullah dan waqtu wasilah wajahidu fi sabilillah. Tamat takwa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iku takwa kula kali panjenengan saat terus ngerti yaiku nglakoni apa sing diperintahna Gusti Allah. Lan ngerti napa ingkang dipun larang dening Allah. Nggih mongten mawon. Nggih kula ngapunten Kang Kanda isi sedidik-didik kas-pas kepanggih Romo Kiai Haji. Niku terus telu niku mau disiban-siban hormat kalau wasilah tentu berjatuh fisabilillah. Ngapunten Kang Kanda awal napa kang kula capen awal akhir mereka mek 5 menit kok iki kasih kuatan jenengan tuh. Ini mau cerita tok yang mesti cerita apa? Ya cerita nabiata dulu sak mono. Ngapunten Kang Kanda Allah fikillah komentarik bagi terusaken. Saya Isolihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian awake sakmono ditakok, "Lah anu sepira ae bener ati sama tenan." Aku tidak paham. Aja disenting dhisik nih. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Billahi ta'ala wa alhamdulillah بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, kalau fasal yang kemarin kita telah membahas rukunnya sholat ada 17. Ada yang mengatakan 13, 14, 15, 17, ada yang 20, semuanya benar. Cuma penghitungannya kalau yang banyak itu tumaninah dihitung rukun sendiri, berdiri sendiri. Kalau yang sedikit itu tumaninah diikutkan kepada yang ditumanai seperti ruku dengan tumaninah berarti 1. Sekarang kita membahas tentang
Rukun kauliyah yang pertama yaitu takbiratul ihram. Syaratnya ada berapa? Biar kita tahu nanti kalau ada orang takbiratul ihram itu salah, benar, kurang sempurna, makruh dan sebagainya kita tahu. Takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasal ini syurutu takbiratul ihram sittata asyara. Syarat takbiratul ihram itu ada 16. Takbiratul ihram, takbir yang pertama diawalinya sholat. Jadi pertama Allahu Akbar, yang di dalam takbiratul ihram itu ada niat di dalam hati, kita meniatkan sholat apa itu, kemudian fardu apa sunnah dan seterusnya. Syaratnya ada 16. Yang pertama antaqa'a halatal qiyam fil fardi. Jadi takbiratul ihram itu harus pada waktu berdiri dalam sholat fardu, karena sholat fardu itu harus berdiri lil qadiri, untuk orang yang mampu. Kalau tidak mampu boleh dengan duduk. Bagaimana duduknya? Semampunya, bisa dengan lutut, bersila ya bersila, timpuh ya timpuh. Namanya sholatnya orang yang tidak mampu, maka semampunya. Duduk tidak kuat misalnya, tidur miring ke kanan seperti orang yang kita makamkan itu, namanya mutoji ala jambil yamin, miring ke kanan. Kemudian kalau tidak mampu lagi terentang melumah, kepalanya di sebelah timur kalau di Indonesia ini, kakinya di barat, terus kemudian telapak kaki harus dihadapkan ke kiblat, kedoknya. Terus kepala agak diberi bantal biar bisa melihat ke kiblat. Isyarat saja itu, kalau tidak bisa mengucapkan dengan isyarat bisa. Imaan, ketap kedip. Jadi rukuk ya kedip. Jadi kemudian itu dari kedip. Nanti kalau ketap terus tidak kedip, ya disolati. Habis sudah berarti ya. Takbiratul ihram yang pertama itu. Kalau sholat sunat bagaimana? Sholat sunat itu meski kita bisa bermampu untuk berdiri saja, itu sudah boleh dengan duduk. Tapi dalam kitab fikih disebutkan pahalanya 50%. Ada pahala 50%. Boleh. Jadi kita mampu payah ya sholat sunnah dengan duduk itu boleh. Walaupun kita mampu untuk berdiri. Cuma pahalanya tentu tidak sama. Al-ajru bi qadri ta'ab, pahala itu sesuai dengan kepayahan kita dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua, wa antakuna bil arabiyyah. Melafadzkannya harus dengan bahasa Arab. Ini bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Tidak mampu boleh dengan sebisanya, tapi tetap harus dalam rangkaian, dalam masa belajar bahasa Arab. Kalau sudah bisa tidak boleh. Bahasa Indonesia juga tidak boleh. Kalau belum bisa tetap boleh dengan bahasa lain, tapi harus belajar. Kalau tidak belajar berarti tidak boleh. Ya Allah maha besar, tidak boleh itu. Soalnya nanti bahasa ini kalau dibuat bahasa yang lain-lain malah jadi indah. Kalau bahasa Arab paham ini malah susah. Gimana bahasa Allah maha besar itu bahasa Arabnya, bahasa Maduranya gimana? Allah Raja. Allah sih Raja. Iya, kalau diminta aja kan susah kan. Anak kecil-kecil nanti bingung. Jadi harus bahasa Arab. Kemudian antakuna bilafdil jalalah, harus dengan lafaz jalalah itu Allah, harus Allahu Akbar, tidak boleh Ar-Rahmanu Akbar, tidak boleh Ar-Rahimu Akbar, tidak boleh, harus lafdul jalalah. Lafdul jalalah itu Allah. Kemudian yang keempat, wal bilafdi akbar. Jadi yang belakang ini harus lafaz akbar, tidak boleh lafaz kabir. Allahu kabir. Karena apa? Tidak mengagungkan. Allah besar. Besar kan banyak. Akbar itu yang paling besar atau maha besar. Kemudian wat tertibu bainal lafdhaini. Kedua lafaz ini tertib berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Jadi Allahu Akbar, tidak boleh Akbar Allah, tidak boleh. Karena kadang-kadang orang di luar macam-macam, kita biar tahu tidak boleh itu. Kemudian wa ala yamudda hamzatul jalalah, hamzanya lam jalalah itu tidak boleh diperpanjang. Jadi Allahu Akbar, Allahnya yang panjang. Kalau A-nya tidak boleh.
Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena diihtimalkan hanya hamzah itu dua, satunya hamzah istifham, jadi menanyakan. Dari Allah jadi panjang Allah. Kalau dieja Allahu Akbar, apakah Allah itu maha besar? Berarti kan meragukan. Jadi istifham malah meragukan kalau panjang, makanya tidak boleh panjang. Allahu Akbar, kalau nah ini nanti salah, meragukan nanti. Macam-macam. Kadang-kadang kita di sholat di luar daerah itu macam-macam. Kemudian wa'adamu mati ba'i akbar, baknya lafaz akbar juga tidak boleh panjang. Misalnya Allahu Akbar, karena kalau akbar itu hamzah li fathah, akbar itu namanya kendang. Maknanya artinya akbar dari kibar itu kendang. Kendang yang satu sisi yang besar namanya itu namanya akbar. Jadi Allahu Akbar, nanti Allah kendang begitu ya. Masya Allah, luar biasa. Makanya harus tahu artinya. Kalau hanya dikasrah ikbar itu maknanya ismun lil haidin, namanya haid, macam-macam haid. Kemudian wa alla yushaddida al-ba'-nya tidak boleh tasdid. Ini agak sulit mempraktekannya. Kenapa? Karena kafnya itu sukun, kok bisa baknya ditasdid? Allahu akbar gitu ya kira-kira ya. Baknya tasdid, mati kok tasdid? Saya juga bingung ya apa mempraktekannya. Pokoknya tidak boleh tasdid lah. Allahu akbar, bukan akab. Akab ini ya apa? Tawalud namanya. Kalau dalam tajwid ya. Akab. Kemudian wa ala yazida wawan sakinatan au mutaharikatan bainal kalimataini. Tidak boleh menambah wawu yang mati atau berharokat. Jadi di antara Allah dan akbar ini tidak boleh tambahi wawu, baik itu mutaharikatan hidup berharokat ataupun sakinatan mati. Kalau mati dengan Allahu Akbar tidak boleh. Kemudian di fathah disebut Allahu Akbar, nggak boleh huwa. Tidak sama dengan takbir itu. Kalau takbir memang wawunya wawu tidak. Gimana itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd, itu ada wawu kita. Ini tidak ada. Jadi bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar. Ini kalau dalam ilmu tajwid saya itu belum bisa fasih karena fasihnya hamzah. Ini kan hamzah itu katanya Mbah Basori Ali almarhum Abdullah, ini penasihat Qur'an wal Hufaz se-Indonesia, se-Asia bahkan, pesantren ilmu Al-Quran Malang PIK. Kata Mbah Basori dulu pernah datang Jember. Jadi makhrajnya hamzah a itu kita ngepelkan tangan ini, dimasukkan ke mulutnya, kok masuk berarti sudah bisa fasih. Nah kok kepalan kita tidak bisa masuk ke mulutnya, oh berarti tidak fasih. Baik, ya apa caranya? Jadi emang baca a itu tidak cukup a. Alladzina amanu. Jadi harus menghangat betul emang. A di bawah sendiri kan? Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Hamzah itu sih. A. Makanya yang pertama diajarkan di TPK kan badul. Ba a, karena menganggap setelah ba terus lebih lebar. Ba a. Kalau belum bisa masuk, belum fasih. Ini belum fasih. Saya pernah maksa itu mau sopeng perih ini. Jadi makhrajnya hamzah seperti itu. Bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar. Kemudian yang selanjutnya wa alla yazida wawan qoblal jalalah. Tidak boleh menambah wawu sebelum lafaz Allah. Misalnya wallahu akbar, tidak boleh ada wa, karena wa ini disinyalir wawu atof, yang ngatofi apa, lafadznya apa, kan tidak ada. Maka memang Allahu akbar saja. Ini jadi tidak ada orang seperti itu. Kalau misalnya ada, kita biar tahu gitu, biar bisa membetulkan. Ini kalau apa adanya enak. Cuma kadang-kadang yang di sana itu kadang aneh-aneh. Kemudian yang selanjutnya wa alla yaqifa baina kalimatay takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak berhenti waqaf di antara dua kalimat itu dengan tawilatan atau qasiratan, pendek atau panjang. Allah. Karena tinggal apa ya? Terus ulama akbar, nah ini tidak boleh.
harus bergandeng. Kalau dipisah pendek mungkin dengan al-ma'rifat saja boleh, tapi makruh, kurang baik. Allahul Akbar, ada al-ta'rif, itu namanya misah pendek, itu boleh tapi tidak sempurna. Sempurnanya ya seperti itu. Kemudian yang ke-12, wa ayyusma'a nafsahu jami'a hurufiyah. Kita sendiri harus mendengar Allah Akbar itu semua huruf-hurufnya. Ketika tidak ada rame-rame itu nilaghotin. Ketika ada rame-rame kita kira-kira seandainya rame-rame itu hilang, kita bisa mendengarkannya. Pokoknya disuarakan, insya Allah kita bisa mendengar. Apalagi kalau imam harus keras suara. Kemudian wadukhulul waqti fil mu'aqqati, harus sudah masuk waktu. Ini kalau pada waktu sholat yang di waktu-waktu, misalnya punya waktu khusus 5 waktu itu. Kemudian sholat yang ada waktunya khusus, misalnya ba'diyah, qobliyah, ba'diyah dan seterusnya, itu harus sudah masuk waktu. Tapi kalau sholat maghrib belum maghrib tidak boleh, boten sah, karena itu memulai sholat. Kemudian wa iqauha halal istiqbali, memulainya, mengucapkannya harus pada saat sudah menghadap kiblat. Kalau berdiri itu yang menghadapkan mu'dhabul badan itu dada. Kalau wajah ini juga ikut dalam tidak termasuk mu'dhabul badan. Banyak-banyaknya badan menghadap berdiri kan dada. Maka ketika sholat dan kita noleh sebenarnya itu tidak membatalkan sholat. Yang penting tidak harakatan syadidatan, tidak gerakannya melebihi 2 atau melebihi sampai 3. Kalau 3 bukan nolehnya tapi gerakannya 3 kali, itu yang membatalkan sholatnya dan menghadap dadanya. Kemudian yang ke-15, wa alla yukhilla bi harfin min hurufnya, hurufnya harus betul, makharijul hurufnya ini harus belajar sedikit-sedikit. Kalau belum bisa sebisanya, kalau sudah bisa harus diucapkan sebisanya itu. Kemudian yang terakhir, wa takhiru takbiratul makmum an takbiratul imam. Takbiratul ihramnya makmum harus menunggu takbiratul imam, takbiratul ihram imamnya selesai. Ketika bersama takbiratul ihramnya makmum ada kalimatnya yang bersama dengan imam walaupun sedikit, itu makmumnya batal dan sholatnya makmum juga batal. Bukan hanya makmumnya yang batal, sholatnya tidak sah. Itu syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Ya intinya kita seperti biasa, nggak usah aneh-aneh, ya pokoknya Allahu Akbar. Kadang-kadang ada yang aneh-aneh, termasuk kadang yang aneh itu lagi belajar, misalnya belajar nahwu dan shorof. Termasuk ada doa-doa itu yang kadang mudah-mudahan kita diberikan kebaikan fit dunya hatal akhirah, bukan wal hatal, karena masih senang-senangnya belajar, jadi merubah suatu terus buat saya fitini wa dunya wal akhirah tak ganti ben rontok keren, tak ganti hatal akhirah. Itu tidak benar, karena kata-kata hatta ini jusnya harus jadi satu. Contohnya akal tu as-sama kata hatta rosa, saya makan ikan sehingga sak ndas-ndas ikan, ndas kalau ikan jadi satu. Kalau akhirat sama dunia, alam yang lain, alam yang dipisah. Ada alam dunia, alam kubur. Alam kubur itu lebih besar daripada alam dunia, ada alam akhir. Jadi kadang-kadang ada yang begitu. Nanti kalau bisa kita mengingatkan 4 mata, jangan di depan orang kalau mengingatkan. Itu sulit, nanti orangnya marah, malah dikira melecehkan di hadapan orang, kan tidak enak. 4 mata seperti sendiri, di Fatihah dulu biar bisa menerima. Nah, karena kadang orang mengingatkan itu kita dianggap membodohkan, padahal tidak. Ilmu itu tidak ada yang alim, tidak ada yang jahil, cuma tahu lebih dulu. Nah, itu aja. Kalau sudah disampaikan kan sama, kalau tahu lebih dulu. Apalagi dosen itu dengan mahasiswa kerja sewengi. Mahasiswa kok kalah, dosen semalam belajar itu tidak tahu juga. Mahasiswa belum ngerti apa yang mau disampaikan. Ini kalahnya seperti itu, kalah semalam gitu aja.
Nah, ini juga seperti itu. Jadi itu syarat-syaratnya takbiratul ihram. Rukun qauliyah yang pertama dari 5 rukun qauliyah. Demikian mungkin ada yang kurang jelas atau ditambahkan utawi yang haid. Nggih, monggo. Nggih. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet yai bab sholat sunnah. Jika kita melakukan 1 kali sholat sunnah, tapi 3 kali